Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PPCD yang beranggotakan saya sendiri Zahra Nur Hadi, NIM 18111, dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rizky, NIM 20151, Muhammad Ihsan Mansurin, 20168, Diva Syafira Siregar, 2170, dan Johannes Prip Jabasa, 2174, akan mempresentasikan laporan UKM Iman Prabot. Next. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang sejarah UKM, di mana UKM Iman Prabot berada di Jalan Wonosari Gang Masjid, Dusun 8, Desa Wonosari, Tanjung Merawa, yang beroperasi mulai dari tahun 2014 dan didirikan oleh Bapak Iman Septian. Next. Struktur organisasi di UKM Iman Prabot terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada pemilik, penanggung jawab, dan turun ke produksi dan finishing, serta pemasaran. Next. Ruang lingkup yang ada di UKM Iman Prabot ada 4 bagian. Yang pertama itu komponen, yang terdiri dari pekerja, mesin, alat, dan bahan. Lalu ada tujuan, di mana adalah menjual mebel yang berupa dipan tempat tidur. Yang ketiga ada atribut, di mana atribut yang diperlukan UKM Iman Prabot adalah kayu. Lalu yang terakhir ada interaksi, yaitu kayu dipotong, dilanjutkan serangkaian proses hingga dapat digunakan oleh konsumen. Next, akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nah, di sini kita akan masuk ke aspek-aspeknya. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi sendiri adalah kerja bagi orang lain. Sistem yang digunakan pada UKM Iman Prabot adalah make to order, yang dimana desain produk yang diinginkan harus dari pelanggan dan dipesan dulu, kemudian dikirimkan ke pelanggan. Kemudian adalah aspek lingkungan. Jadi semua limbah hasil produksi tersebut yang berupa serutan kayu dibakar begitu saja. Kemudian asap pembakaran serutan kayu tersebut dapat mencemari udara dan sekitarnya. Sehingga diperlukanlah tadi solusi lanjutan untuk mengatasi masalah limbah ini. Kemudian masuk ke aspek sosial. Jadi aspek sosial ini adalah meningkatnya tali persaudaraan karena seluruh pekerja UKM Iman Prabot ini adalah keluarga terdekatnya. Dan kemudian ada aspek teknologi. Aspek teknologi Iman Prabot ini menggunakan mesin semi otomatis di proses produksinya, seperti mesin ketam dan mesin sirkular. UKM Iman Prabot juga dapat membuka pesanan melalui online. Next, selanjutnya kita masuk ke sistem, yang dimana ada 2 sistem, yaitu open system dan closed system. Yang pertama kita masuk ke open system. Open system di Iman Prabot sendiri ada 2, yaitu UKM Iman Prabot menerima kritik dan saran pribadi. Dan yang kedua, UKM Iman Prabot sendiri dapat menampung permintaan pembeli untuk produk yang diinginkan pembeli. Kemudian kita masuk ke closed system. Closed system tersendiri dari UKM Iman Prabot ialah merek perlengkapan mebel tidak dapat dipublikasikan atau tidak dapat diberitahu ke umum. Yang kedua adalah spesifikasi mesin juga tidak dapat dipublikasikan. Yang ketiga adalah jadwal operasional UKM tidak dipengaruhi lingkungan, melainkan berdasarkan ketetapan atau peraturan dari UKM tersendiri. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan sistem input dan output. Yang pertama, sistem input. Input itu sendiri adalah komponen atau atribut yang dibutuhkan sebelum dilakukannya proses untuk menghasilkan sebuah
hasil atau output yang diharapkan. Di UKM Iman Prabot ini, sistem inputnya yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerjanya itu ada pimpinan yang beranggotakan 1 orang, penanggung jawabnya ada 1 orang, produksinya ada 1 orang, finishing 4 orang, dan pemasarannya ada 6 orang. Yang kedua, di dalam sistem input UKM Iman Prabot itu ada modal. Modalnya bisa dilihat dari slide yang dipaparkan. Untuk modal sendiri, perkiraan modal yang digunakan pada UKM Iman Prabot ini mencapai 1.700.000 per hari. Kemudian, sistem input pada UKM Iman Prabot ini ada mesin. Mesin yang digunakan pada UKM ini ada mesin ketam dan mesin sirkular. Untuk bahan utamanya, bahan utama yang digunakan oleh UKM Iman Prabot ini ada kayu papan, ada blockboard, dan ada triplex. Untuk bahan tambahannya sendiri, UKM Iman Prabot ini menggunakan bahan tambahan HPL, lem kayu, kertas amplas, dan juga cat. Kemudian sistem input dari UKM Iman Prabot ini ada peralatan. Mereka menggunakan 5 peralatan, yaitu ada bor kayu, bor impact, rotor kayu, gerinda, dan jigsaw. Dan yang terakhir, sistem input pada UKM Iman Prabot ini ada energi. Energi yang digunakan pada pembuatan dipan tempat tidur ini adalah energi listrik. Digunakan ketika menggunakan mesin ketam, mesin sirkular, bor kayu, bor impact, rotor kayu, gerinda, dan jigsaw. Selanjutnya, ada sistem output. Sistem output ini adalah hasil dari transformasi dari input tersebut. Pada sistem ini, output yang dihasilkan berupa dipan tempat tidur. Output yang dihasilkan bisa dilihat gambarnya pada slide ini. Sekian penjelasan saya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan gambaran siklus manufaktur dari UKM Iman Prabot itu. Yang pertama itu adalah pemasaran dan penjualan. Jadi maksudnya itu adalah mebel yang sudah siap produksi akan dikirimkan kepada konsumen yang telah memesan mebel tersebut. Dan kemudian adalah perancangan produk, yaitu informasi yang didapat dari konsumen kemudian digunakan untuk merancang produk yang akan dibuat, baik itu dari segi kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dari mebel tersebut. Yang kemudian adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, untuk sistem yang digunakan pada UKM Iman Prabot sendiri itu adalah make to order, di mana mebelnya itu dipesan oleh konsumen terlebih dahulu, kemudian akan dibuatkan mebelnya oleh UKM tersebut. Yang kemudian adalah penerimaan. Penerimaan ini berasal dari pemasok, yaitu berupa aliran bahan dan juga aliran informasi. Yang mereka itu hubungannya adalah timbal balik. Kemudian dari penerimaan ke bagian pembuatan, sama juga, yaitu mereka terdapat aliran bahan dan juga aliran informasi, di mana kayu yang sudah diterima itu kemudian akan langsung masuk ke proses pembuatan. Dari proses pembuatan ke proses pengiriman terdapat aliran informasi dan aliran bahan, yaitu bahan kayu yang sudah dibuat kemudian masuk ke bagian pengiriman yang selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen. Next slide. Baiklah, selanjutnya adalah flow process chart dari UKM Iman Prabot. Untuk flow process chart-nya sendiri yaitu terdapat transportasi sebanyak 17 buah, kemudian penyimpanan sebanyak 7 buah, dan operasi sebanyak 12 buah. Nah, untuk proses dari pembuatan mebel di UKM Iman Prabot itu yang pertama adalah diukur kayu papan, blackboard, dan triplek menggunakan mistar. Yang kedua, dipotong kayu papan, blackboard, dan triplek menggunakan mesin sirkular dan jigsaw sesuai ukuran. Yang ketiga, setiap
potongan kayu papan, blackboard, dan triplek dibersihkan menggunakan mesin ketam. Yang keempat yaitu dirakit setiap part menggunakan lem, paku, dan disekrup satu persatu menggunakan bor kayu dan bor impact. Yang kelima adalah triplek dan HPL dilapisi lem kayu. Yang keenam, triplek dan HPL yang sudah diberi lem kemudian direkatkan menjadi satu. Yang ketujuh, dipotong bagian HPL yang berlebih menggunakan gerinda. Yang kedelapan, cat setiap bagian tidak dilapisi HPL agar menjaga kayu lebih awet dan juga lebih tahan lama. Baiklah, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama dari rekapitulasinya adalah yang pertama itu postur kerja para pekerja yang kurang ergonomis. Di sini melihat kurang efektifnya dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Yang kedua itu pekerja yang minim menggunakan APD. Di mana alat yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya itu sangat kurang dan jauh di bawah standar. Yang ketiga itu ada stok bahan baku yang tidak selalu ada di lokasi, di mana peredaran stok bahan bakunya itu tidak selalu ada dalam pembuatan dipan ini. Yang keempat itu ada mesin yang kurang dirawat, di mana perawatan yang kurang tidak dapat menunjang dalam mencapai tujuan dalam pembuatan produk. Yang kelima itu ada tidak adanya display visual, di mana maksudnya ini tidak ada dalam pengecekan dalam perawatan mesin. Yang keenam itu tidak adanya standar of procedure atau SOP, di mana dalam pembuatan dipan ini tidak adanya standar dalam melakukan atau pembuatan dipan. Yang ketujuh itu ada proses produksi menghasilkan suara yang cukup keras sehingga menimbulkan kebisingan bagi penduduk sekitar. Di sini dalam melakukan produksi dipan tempat tidur ini menimbulkan kebisingan yang mengganggu penduduk di sekitar tempat pembuatannya. Yang kedelapan, kurang tertatanya bahan sehingga tempat produksi terlihat sangat berantakan. Dalam peletakan bahannya ini kurang diperhatikan, jadi terlihat berserak. Yang kesembilan, tidak adanya strategi pemasaran. Di sini untuk pemasarannya tidak dilakukan dengan cara yang modern, tapi masih dalam tradisional seperti mulut ke mulut. Yang ke-10, para pekerja kurang memperhatikan sisi ergonomis sehingga dapat menyebabkan penyakit di kemudian hari. Di sini para pekerja tidak melihat sisi kedepannya. Jadi para pekerja ini yang menunjang penyakit di kemudian hari ini adalah seperti tidak menggunakan APD dan alat bahan yang pelindung lainnya. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.